Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya Moga Herlambang, mahasiswa dari Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma atau disebut Unsurya dengan NPM 211053012. Saya ingin melakukan presentasi pada mata kuliah Cloud Computing mengenai revolusi teknologi komputerisasi modern. Sebelumnya mungkin kita pernah membaca atau mendengar tentang simbol komputasi baru yang biasa kita sebut cloud atau awan. Simbol tersebut muncul karena adanya kemajuan teknologi yang mencangkup penyimpanan data pada jaringan komputer dan daya prosesan data. Tetapi mungkin kita tidak ada gambaran akurat mengenai awan atau cloud computing itu sendiri. Bahkan sebagian dari kita mungkin belum paham tentang istilah apa itu cloud computing. Dengan ini saya akan menjelaskan dalam video yang sudah saya buat agar dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Lalu, apa pengertian dari cloud computing itu sendiri? Cloud computing itu sendiri adalah pengiriman layanan komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, jaringan, atau perangkat lunak melalui internet. Berikut perangkat yang bisa terhubung dengan cloud computing seperti yang kita bisa lihat di sini. Ada smartphone, laptop, server, network, database, dan mobile. Karakteristik utama cloud computing terdiri dari 5 bagian. 1. Layanan mandiri sesuai permintaan, on-demand service. Pengguna dapat menyediakan sumber daya komputasi sendiri seperti penyimpanan atau mesin virtual tanpa interaksi dengan penyedia layanan. 2. Akses jaringan luas, broad network access. Layanan cloud dapat diakses melalui berbagai perangkat, laptop, ponsel, dan lain-lain. Melalui jaringan memungkinkan aksesibilitas global. 3. Penggabungan sumber daya, resource pooling, merupakan proses di mana penyedia layanan cloud mengelola dan menyatukan berbagai sumber daya komputasi, server, penyimpanan, bandwidth, RAM, dan lain-lain. 4. Elastisitas cepat atau rapid elasticity, kemampuan dengan cepat menambah atau mengurangi sumber daya sesuai permintaan, mengakomodasi perubahan kebutuhan. 5. Layanan terukur, mature service, pengguna sumber daya diukur dan ditagih berdasarkan pemakaian, memastikan transparansi dan efisiensi biaya. Model layanan cloud atau cloud service terdiri dari 3 jenis model. Yang pertama, IaaS atau Infrastructure as a Service. Berikut gambar penjelasan tentang model layanan cloud. IaaS ini tidak hanya aplikasinya saja, tetapi juga mulai dari mesinnya, penyimpanannya, resources, jaringan itu pun bisa dikelola oleh kita sebagai pengembangnya. Yang kedua, PaaS, Platform as a Service. Ini menyediakan teknologi perangkat keras yang menjadi fondasinya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan spek perangkat keras cocok menggunakan model layanan ini. Yang terakhir, SaaS, Software as a Service. Ini memberikan fondasi berbasis cloud untuk perangkat lunak sesuai kebutuhan atau permintaan. Model deployment cloud computing, ada 4 model deployment yang bisa kita terapkan. Yang pertama, public cloud. Public cloud sering digunakan oleh masyarakat umum dan yang memiliki teknologi cloud. Namun, model ini mempunyai masalah security atau keamanannya. Yang kedua, private cloud, dimiliki oleh kalangan terbatas atau hanya untuk kita sendiri. Yang ketiga, community cloud,
Ini biasanya digunakan oleh dua atau lebih kelompok atau organisasi yang punya kesamaan atau kepentingan yang sama. Misalkan layanan cloud untuk semua kampus-kampus atau perguruan tinggi, maka yang boleh tergabung dalam layanan cloud computing ini adalah hanya perguruan tinggi saja. Yang terakhir adalah hybrid cloud. Jaringan hybrid cloud ini adalah kombinasi dari ketiga jaringan awal tadi. Dengan kata lain, hybrid cloud ini merupakan integrasi dari public cloud, private, dan juga community cloud. Kita bisa lihat dari gambar berikut. Keuntungan cloud computing terdiri dari 4 keuntungan yang paling utama. Yang pertama adalah scalabilitas. Teman-teman bisa memanage apapun yang ada di server cloud ini, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Reliabilitas. Kebutuhan data itu bisa disediakan oleh layanan cloud ini karena yang mengurus masalah server dan juga jaringan itu adalah vendor. Ketiga, keamanan. Dalam keamanan ini kita wajib bertanggung jawab masing-masing karena merupakan keamanan dalam cloud computing. Hemat biaya sering terjadi, yaitu banyaknya pengeluaran biaya operasional dan juga maintenance di jaringan server, maka kita harus menghemat biaya dengan menggunakan cloud. Tantangan cloud computing mencakup beberapa hal utama, yaitu keamanan dan privasi data. Resiko keamanan: data yang disimpan di cloud rentan terhadap serangan cyber. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Gangguan pada internet dan koneksi internet karena cloud computing ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, kepatuhan regulasi terdiri dari peraturan industri karena beberapa industri memiliki peraturan ketat terkait privasi dan keamanan data. Serta yang keempat, potensi vendor lock-in, situasi di mana pelanggan menjadi sangat bergantung pada satu vendor untuk produk dan layanan, sehingga sulit atau mahal untuk beralih ke vendor lain. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang contoh implementasi cloud computing. Ada beberapa contoh yang bisa kita temukan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita bisa jumpai di Google Classroom, di mana Google Classroom ini sendiri platform yang dirancang untuk guru dan siswa untuk mengelola tugas, berbagai materi pembelajaran, dan berkomunikasi secara online. Berikutnya contoh lainnya adalah dalam bidang streaming, yaitu biasanya menggunakan Netflix atau Spotify. Karena Netflix ini pengguna terbesar dalam cloud computing ini, sedangkan untuk e-commerce sendiri ada pengguna terbesar, yaitu Amazon Web Service. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tren masa depan computing. Banyak yang kita sudah tahu bahwa tren masa depan komputasi didominasi oleh cloud computing, termasuk cloud hybrid dan multi cloud. Organisasi akan semakin menggabungkan layanan cloud publik dan privat, serta menggunakan beberapa penyediaan cloud untuk fleksibilitas dan ketahanan. Tren masa depan computing dapat dilihat dari gambar tersebut. Dari kesimpulan yang saya dapatkan mengenai cloud computing ini adalah mengubah cara bisnis pengguna dalam mengakses dan mengelola teknologi dengan menggunakan sumber daya komputasi dari jarak jauh melalui jaringan internet. Pemahaman dan pemanfaatan yang tepat sangat penting untuk tetap kompetitif di era digital. Demikianlah video ini saya buat, semoga jadi video yang bermanfaat dan bisa digunakan bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian atau video yang kurang sesuai, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.